Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan topik temanya adalah hati-hati, waspada dengan yang kita pikirkan. Sekali lagi, tema firman Allah ini penting buat kita untuk mempersiapkan kita mengakhiri tahun 2022 dan siap kita ekspansi masuk di tahun 2023. Apa yang kita mesti siapkan? Hati-hati dengan pikiran kita. Mari kita baca ayatnya dalam 2 Korintus pasal 10. Kita baca 2 ayat, ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya baca di ayat yang keempat, lalu kita sama-sama baca di ayat yang kelimanya, saudara ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, begini kata firman Allah. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayo ayat yang kelima sama-sama kita membacanya. 2 dan 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari coba kita belajar dari 2 ayat yang barusan kita baca. Singkatnya begini, 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan ayat yang kelima. 2 ayat ini bicara satu peperangan. Pertanyaannya, peperangan apa ini pendeta? Ini peperangan yang adalah meruntuhkan, merobohkan benteng-benteng. Nah, yang saya coba sodorkan sama saudara, peperangan meruntuhkan, merobohkan benteng-benteng ini bagi kita berkatnya apa? Merobohkan benteng-benteng ini pengertian rohaninya apa bagi kita? Saya baca di ayat yang keempat ya. Peperangan merobohkan benteng ini apa maksudnya? Coba saya terangkan sedikit di ayat yang keempat. Anda lihat ayatnya ya. Karena senjata kami dalam perjuangan dikatakan bukanlah senjata duniawi. Jadi peperangan ini bukan peperangan yang apa ya, yang jasmani. Peperangan dari ayat yang keempat, senjatanya saja bukan senjata duniawi. Berarti bukan pakai pedang, bukan pakai lembing, bukan pakai tombak atau panah, senjata duniawi yang kelihatan. Ini senjata yang tidak kelihatan. Ini peperangan yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Peperangan apa? Saya baca dulu. Melainkan senjatanya adalah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Keren ini. Apa saudara yang sanggup, perhatikan, untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi peperangan kita di ayat yang keempat dikatakan adalah peperangan yang menghancurkan, peperangan yang meruntuhkan benteng-benteng. Senjatanya pakai kuasa Allah, senjatanya bukan senjata duniawi yang nampak, bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bukan pakai lembing panah dan seterusnya dan seterusnya. Peperangan merobohkan benteng. Peperangan apa ini? Lihat ayat yang kelima. Peperangan apa ini? Benteng apa yang kita runtuhkan? Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu dan merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Mari sama-sama kita baca kata kami. 2 dan 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulang sekali lagi. Alkitab katakan kami menawan. Saya ulang, kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran, kata Alkitab, dan menaklukkan pikiran ini kepada Kristus. Kami menawan dan menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Jadi ternyata peperangan yang menaklukkan benteng-benteng ini, merobohkan benteng-benteng ini ternyata adalah pikiran kita. Ini benteng yang mesti harus ditaklukkan. Hati-hati, waspada dengan yang kita pikirkan.
Ya, ternyata kata menawan segala pikiran, kalau Anda lihat dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version atau New King James, itu disalin dengan kata imagination, imajinasi. Benteng yang harus kita taklukkan, ya, benteng yang kita mesti tawan, rubuhkan itu adalah imajinasi kita. Ya, menaklukkan bayangan kita, menaklukkan pikiran kita, menaklukkan imajinasi kita. Terutama di akhir tahun ini. Kalau saya boleh bilang kepada Anda, yang sedang terjadi, kondisi yang sedang terjadi atas bangsa kita, selain gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya yang baru terjadi, kalau saya ikuti berita live barusan tadi pagi, korban terus berdatangan, yang ke rumah sakit terus berdatangan. Memang menyedihkan, ya. Memang ini cukup membuat kita sedih yang menimpa bangsa kita. Berdoalah buat bangsa kita supaya gempa bumi ini nggak berlanjut, ada susulan lagi, di mana lagi dan di mana lagi. Kita berdoa buat Cianjur, buat saudara-saudara seiman kita. Ada banyak juga ternyata dari jemaat online kita, saudara-saudara seiman kita ikut online yang di daerah Cianjur juga ternyata. Makanya kemarin hampir ratusan tidak ikut, ternyata ratusan banyak juga jemaat online kita di sana. Doakan supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Yang luka-luka, doa saya disembuhkan oleh Tuhan. Yang kehilangan rumah, Tuhan tolong saudara seiman kita di sana. Ternyata banyak jemaat online kita yang dari Cianjur. Tuhan berkati mereka. Ada banyak beberapa messenger kepada saya. Tuhan tolong saudara seiman kita yang ada di Cianjur. Selain berita gempa bumi, kalau saya boleh bilang sama saudara, adalah kondisi yang terjadi di bangsa kita adalah yang paling orang takut, yang berseliweran sekarang adalah spirit yang namanya roh ketakutan. Itu yang banyak terjadi. Kecemasan, keraguan, kebimbangan, tawar hati. Kalau kita baca dalam Alkitab, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya mau katakan, peperangan kita merobohkan pikiran ini. Pikiran takut, pikiran cemas. Ayat ini sebetulnya seirama, sebangun dengan dikatakan oleh Salomo. Amsal 23 ayat 7. Ayat yang sangat terkenal, yang saya juga mungkin pernah bahas sama saudara. Coba lihat ayat ini. Ini juga bicara waspada dengan pikiran. Saya baca ya, Amsal 23 ayat 7 bagian A saja saya baca. Tolong perhatikan baik-baik, karena yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya judulnya adalah hati-hati, warning, awas. Ya, beware dengan namanya pikiran kita. Saya baca dengan cepat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan New King James Version disalin dengan kata for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana yang kita pikirkan dalam hati kita, jadi seperti itulah dia, jadi seperti itulah kita. Kurang lebih seperti itu. Ayat ini berbicara kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan gitu loh kira-kira. Kalau di dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lain dikatakan you are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Ini firman loh yang ngomong. Terjemahan versi Inggris yang lain katakan you are what you think. Kata-kata ini kita sering dengar dalam tanda kutip disampaikan oleh motivator di dunia ini. Ini bukan kata-kata dari dunia. Ini bukan kata-kata yang lahir dari pikiran seorang motivator. You are what you think. Ini dari firman Allah. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Itu firman yang berkata. Bukan saya, bukan para motivator. Sumbernya bukan dari dunia. Firman yang bilang you are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Itu firman loh saudara. Ya, for as he think in his heart, so is he. Jadi apa yang kita pikirkan dalam hati kita, terjadilah itu pada kita. Mungkin ada bertanya-tanya, ya, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mungkin ada bertanya, pikirkan kok dalam hati? Pikirkan kan di otak.
Pikirkan itu kan di apa? Di pikiran kita. Kok pikirkan di hati? Coba Anda diam dulu, tenang. Bukankah semua yang namanya kekhawatiran itu sumbernya dari hati? Yang saya barusan tadi katakan sama saudara, kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, yang paling banyak terjadi hari-hari ini adalah spirit roh yang namanya ketakutan, spirit yang namanya putus asa, yang namanya kecemasan, kebimbangan, keraguan, tawar hati. Semua yang saya barusan bilang sama saudara itu datangnya, mulainya, sumbernya dari hati. Lalu kita imajinasikan, kita mulai takut, kita bayangkan 2023 katanya tahun krisis ekonomi, tahun yang gelap. Anda mulai imajinasikan, Anda mulai takut, nanti pekerjaanku bagaimana, nanti ekonomiku bagaimana, nanti profesiku, bisnisku katanya orang rontok akan jatuh duluan, nanti proyekku katanya bagaimana. Anda mulai Anda mulai imajinasikan, pikirkan benteng apa yang sedang Anda bangun dalam pikiranmu. Alkitab katakan, you are what you think. Perhatikan baik-baik. Apa yang kamu pikirkan, apa yang Anda pikirkan, Anda jadi seperti itu, kata Alkitab. Ini bukan lahir dari dunia loh. Firman yang bilang, you are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Ternyata semua yang kita pikirkan, ketakutan, keputusasaan, frustasi, kecemasan, semua itu lahirnya dari dalam hati kita. Lalu kita bayangkan, kita pikirkan, itu benteng yang mesti dirobohkan loh. Karena Alkitab katakan, kalau kita berpikir hancur, hancurlah kita. Coba Anda lihat, ini sama dengan perkataan Ayub, sebangun, seirama dari kesaksian perkataan Ayub. Coba kita sama-sama baca ayat ini, saudara ya, supaya Anda ingat. Hati-hati, beware dengan pikiran kita. Ayub 3:25. Coba sama-sama kita baca. Ayo yang di rumah baca keras ya. 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya udah katakan sama saudara, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, frustasi, kebangkrutan, kesakitan tidak sembuh-sembuh, semua itu yang kita pikirkan, kita imajinasikan, ketakutan, kecemasan, itu sumbernya dari hati. Kita mikirkan dari hati, lalu kita imajinasikan, kita bayangkan. Lalu kita berkata, kelihatannya aku tidak sembuh-sembuh. Saya pernah bilang sama saudara begini, coba Anda lihat tulisan ini. Jadi lihat baik-baik, meskipun mulut kita berkata Yesus dahsyat, mulut kita berkata dengan iman Yesus ajaib, memang dia ajaib. Kita di gereja berdoa berkata Yesus engkau luar biasa dalam hidupku. Tapi perhatikan, kalau dalam hati kita yang kita pikirkan berkata begini, bisnis saya hancur, saya sakitnya parah, gak mungkin sembuh. Alkitab katakan you are what you think. Jadilah kita seperti itu yang kita pikirkan. Hati-hati dengan yang Anda pikirkan. Hati-hati masuk 2023 dengan benteng pikiran apa yang Anda sedang bangun. Ini kata-kata, ini penting loh. Ya, kata-kata ini penting. Kalau Anda mau, Anda boleh foto. Apa istilahnya di screenshot. Untuk Anda ingat baik-baik. Saudara ya, karena sekalipun kita ini orang Kristen, kita tahu kok Tuhan hebat. Sekalipun mulut kita ngomong, aku percaya Engkau penyembuhku, tapi di pikiranmu Engkau berpikir dalam hatimu gini, tapi sakitku parah, aku tidak mungkin sembuh. Jadilah kamu mengalami seperti itu. Ketika kita mengalami masalah, kita berkata impossible, maka tidak lama kemudian yang Anda alami adalah betul-betul impossibility yang terjadi. Semuanya jadi gak mungkin. Anda berkata Tuhanku hebat, Tuhanku sumber berkat yang sanggup memberkati aku. Tapi pikiran di hatimu berkata begini, tapi mana mungkin tahun depan aku sukses, mana mungkin pekerjaanku diberkati. Jadilah Anda seperti itu, tidak ngalami berkat. Sekalipun mulut sudah berkata dia hebat, Tuhan perkasa, dia penyembuhku, semuanya sumbernya di hati yang kita pikirkan. Makanya salah satu ayat Amsal 4:23 katakan, jaga hatimu baik-baik dengan kewaspadaan, karena dari dalam hatimu memancar kehidupan.
Jaga hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Itu salah satunya. Karena semua yang kita pikirkan sumbernya dari hati. Lalu kita imajinasikan, bayangkan. Dan ternyata Alkitab mengatakan kepada kita, yang jadi pada kita itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu yang jadi pada kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Mungkin saya ulang sedikit. Meskipun kita berkata, Engkau hebat Tuhan, Engkau juru selamatku yang perkasa. Aku percaya aku sukses di tahun 2023. Aku percaya tahun 2023 tahun keemasan, tahun pintu terbuka, aku mengalami pertolongan Tuhan. Itu mulut kita berkata dengan iman. Tapi kalau pikiran kita, hati kita lain. Yang kita katakan dengan mulut, tapi hati dan pikiran kita nggak sinkron. Yang terjadi sama saudara adalah yang Anda pikirkan dalam hatimu, kata Alkitab. Loh, ini serius loh. Ini serius. Karena seringkali kita orang Kristen, maafkan saya, seringkali kita juga teman-teman hamba Tuhan, kita ini tidak sinkron, tidak konsisten mulut kita sama pikiran yang kita pikirkan dalam hati kita. Nggak sama gitu loh. Maafkan saya katakan, kita banyak orang Kristen nggak sama, nggak sinkron. Mulut kita berkata dengan iman, pikiran hati kita cemas dan khawatir. Berkata gini, mana mungkin bisa. Alkitab katakan yang Anda alami, yang terjadi dalam hidup kita ke depan adalah apa yang kita pikirkan itu jadi pada kita. You are what you think, itu penting. Jadi saya garis bawahi ya, kata-kata ini bukan lahir dari dunia, dari para motivator. Ini firman, pikirannya Tuhan. Jadi ternyata 2023 kita jadi seperti apa, itu tergantung imajinasi yang kita pikirkan dalam hati kita. Kalau mulai kita berkata, aku percaya Engkau penolongku, tahun depan, tahun keemasan, tahun ke depan justru aku mengalami pertolongan Tuhan. Dan pikiranmu, imanmu sama dengan perkataan mulutmu, jadilah tahun depan menjadi tahun kemenangan buat saudara. Tahun pintu yang terbuka buat saudara. Memang tahun depan itu dikatakan tahun yang sulit. Ya, buat profesi apapun tahun yang gelap. Tapi mau tahun berapapun saudara, mau di padang gurun kata pujian tadi, mau di tempat yang kering sekalipun, yang menentukan berkat kita bukan di bumi ini, berkat kita dari sorga. Makanya yang terjadi pada kita adalah yang kita pikirkan. Saya coba tunjukkan contoh yang sering kita dengar. Dalam Bilangan pasal 13, nanti tolong dicek, dibaca di rumah, ayat 1 sampai 16, itu ada 12 orang pengintai, disebutnya 12 pengintai, ya, satu grup, satu member mereka itu disuruh mengintai ke tanah Kanaan sama Musa. Nanti kalau ada di rumah baca Bilangan 13 mulai ayat 1, kita nggak usah baca kepanjangan nih ayat. Musa ketika memilih mereka bukan sembarangan. Musa memilih mereka bukan ketemu di tengah jalan, lu jadi pemimpin ya nomor 1, nanti lihat tanah Kanaan. Kamu yang ke-10, kamu nanti yang ke-12, enggak begitu. Bukan asal tunjuk, bukan asal comot rekrutmennya, enggak. Tapi ini 12 pengintai orang-orang pilihan, 12 pengintai orang-orang istimewa yang punya kelebihan di antara suku-suku bangsanya, 12 suku Israel. Lebih dari semua orang yang ada, orang-orang hebat di masanya. Saya ulang, ini orang-orang istimewa, orang-orang terbaik, orang-orang terhebat di antara suku-suku bangsanya, 12 pengintai. Tapi saya pernah tunjukkan sama saudara, di antara 12 pengintai, saya berharap Anda bisa lihat, itu ada 12 namanya mereka. Coba Anda perhatikan, ada nama Syamua, ada nama Safat, ada nama Yigal dan seterusnya. Di antara 12 nama, saya hampir bisa pastikan 90% di antara kita, sebagian banyak di antara kita, kita hampir tidak kenal 10 nama di atas nama Yosua sama Kaleb. 10 nama kita bingung, Syamua itu nama apa? Nama Mika atau nama sejenis kue? Kita nggak tahu saudara ya. 10 nama ini seperti di luar pemikiran kita nggak ngerti sama sekali. Jujur 90% bahkan mungkin termasuk kita hamba Tuhan disodorkan nama Palti, Gadiel. Apaan? Siapa itu? Nama apa sih itu? Makanan kah? Atau nama kota, nama jalan? Kita bingung loh saudara ya. 10 nama ini padahal juga orang hebat di atas nama Yosua dan Kaleb. Ini orang-orang istimewa, orang terbaik di zamannya. Tapi 4.000 tahun kemudian, setelah mereka itu udah gak ada, 4.000 tahun kemudian, kita nggak pernah tahu nama mereka, nggak pernah kenal siapa ya ini. Dampaknya sudah hilang.
Tapi ada dua nama yang ke-11 ke-12, namanya adalah Yosua dan Kaleb. Loh, sampai 4000 tahun kemudian di tahun 2022 kita masih tahu nama mereka. Kita masih ngerti yang mereka perbuat, dampaknya apa, imannya bagaimana, bagaimana iman mereka dengan Tuhan yang mereka kerjakan, ketaatannya kita tahu loh. Bahkan kita setuju, sepakat, saya pikir Anda dengan saya, yang namanya Yosua dan Kaleb, dua orang ini hidup mereka sangat menginspirasi gereja Tuhan, termasuk kita semua pagi ini. Makanya kita masih ingat dua nama Yosua dan Kaleb. Kenapa? Meskipun mereka pernah hidup 4000 tahun yang lalu, sudah nggak ada sejak 4000 tahun yang lalu di tahun 2022 ini, tapi kita masih kenal nama mereka. Kita masih tahu dan sering menyebut nama mereka. Mereka orang hebat dan dampaknya hebat, berkat hidup mereka hebat. Apa sih yang membuat mereka hebat, saudara ya? Sampai hari ini tetap dikenang namanya, disebut-sebut namanya. 10 yang lain sama sekali itu udah gak tahu nama mereka. Saya coba tunjukkan di Bilangan pasal 13. Coba kita baca beberapa ayat 17 sampai 20 ya. Saya masih bicara tentang pikiran ya. You are what you think itu penting. Perhatikan. Maka Musa dikatakan menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Kenapa pakai mengintai? Kan tanah Kanaan sudah diberikan. Ingat ya, latar belakang Musa itu adalah apa? Akabrinya Mesir. Bukan angkatan bersenjata Republik Indonesia, tapi angkatan bersenjata kerajaan Mesir. Musa ini dia ngerti strategi. Makanya tanah yang dijanjikan Tuhan, Musa katakan 12 pengintai, lu mengintai, amat-amati negeri itu, pakai strategi. Karena latar belakangnya ahli strategi Musa. Saya baca, katanya kepada mereka untuk mengintai tadi, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Terus, dan amat-amatilah. Tugasnya cuma mengamat-amati, melihat, kata Musa. Gak boleh nyerang, gak boleh bikin apapun juga, hanya mengamat-amati bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Lihat kondisi orangnya kuat atau lemah. Apalagi apakah mereka sedikit atau banyak jumlahnya? Lihat kondisinya kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Apalagi dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Ya, tanahnya subur atau tandus gitu kira-kira. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat yang terbuka, gampang diserang, atau di tempat-tempat yang berkubu, ada bentengnya, kata Musa. Amat-amati saja, gak boleh nyerang, gak boleh bikin trik. 20. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, tandus atau subur, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur, panen buah anggur. Disuruh mengintai, mengamat-amati saja. Dan singkatnya begini, 40 hari 12 pengintai ini mengintai. Tanah yang sama diamati, dilihat. Mari kita lihat hasil laporan dari 12 pengintai di Bilangan pasal 13, pasal yang sama, turun di ayat 27-33. Sekarang saya tunjukkan sama saudara. Lihat hasil laporannya. Laporan yang mereka katakan itu yang ada dalam pikiran mereka. Mari kita lihat. Mereka menceritakan kepadanya, ya, kami sudah masuk ke negeri, kata 10 pengintai, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Di ayat 27 yang mereka katakan, laporkan itu valid, memang seperti itu data keadaannya, sesuai dengan kenyataan, kira-kira begitu laporan mereka. 27 masih objektif. Lihat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Ini pun benar sesuai fakta, objektif dan valid, dan sangat besar betul. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana, semuanya benar, valid, objektif. Lalu orang Amalek diam di tanah Negeb, betul. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam di sepanjang laut dan seterusnya. 30 ini perkataan Yosua dan Kaleb. Nanti kita ulang, saya baca saja ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu karena laporan 10 pengintai di hadapan Musa. Katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ketika mendengar laporan 10 pengintai, rupanya hampir semua mayoritas orang Israel mulai ketakutan, mulai cemas. Dari wajahnya kelihatan. Makanya cepat-cepat Yosua dan Kaleb melepaskan perkataan, kita tetap masuk, kita tetap pasti bisa mengalahkan mereka. Itu kata Kaleb sama Yosua. Tapi lihat di ayat 31, ini penting untuk persiapan kita masuk tahun depan 2023. Dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, 10 pengintai bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Yosua kali berkata, kita maju, kita bisa mengalahkan. Tapi 10 pengintai berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini nggak bener loh, belum perang kok. Ini opini. Ini pikiran yang ada dalam hati mereka. Begitu mereka melihat kota berkubu, orangnya besar, itu memang begitu kenyataannya. Kita nggak bisa masuk. Nah ini nggak bener. Ini pikiran di hati mereka. Belum perang kok. Bagaimana tahu mereka bisa kalah? Mereka lebih kuat dari kita. Belum konfrontasi kok. Ini opini pikiran mereka. Ini udah nggak bener, udah nggak objektif. Lihat ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, lihat ya, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nggak bener ini. Kalau makan penduduknya ya nggak usah pakai perang, tungguin saja di pintu gerbang di situ, mereka makan-makan mati sendiri. Ini pikirannya mereka, menyimpulkan sendiri. Makanya dikatakan, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nggak mungkin satu bangsa tinggi semua. Saya pernah terangkan, saya nggak ulang. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Memang ada raksasa, tapi nggak semua raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya, orang enak orang raksasa, betul. Dan kami lihat, ini yang tidak betul ya, diri kami seperti belalang, kami kecil, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah ini kita mau belajar. Ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa di hadapan kita. Mungkin kita kecil kayak belalang, tapi mari kita belajar dengan iman bahwa meskipun kita kecil kayak belalang, tapi bagaimana rahasianya kita kecil kayak belalang, kita bisa menaklukkan, mengalahkan raksasa itu. Mengalahkannya di pikiran kita. You are what you think. Anda adalah yang Anda pikirkan, kamu adalah yang kamu pikirkan. Kalau 10 pengintai yang mereka pikirkan apa? Kita kecil kayak belalang, kita dimakan sama mereka, kita kalah, jangan masuk, kita nggak mungkin bisa kalahkan mereka. Di ayat yang lain, Yosua dan Kaleb berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, yang menyertai kita, Allah kita lebih besar. Itu pikiran Yosua sama Kaleb. Tapi pikiran 10 pengintai yang mereka pikirkan dalam hati mereka, kita kecil kayak belalang, kita nggak bisa menang sama mereka. Makanya mereka tidak masuk tanah Kanaan, mereka binasa di padang gurun. Karena kita itu yang kita pikirkan yang terjadi. Mari kita belajar. Mungkin di antara kita hari ini merasa kecil kayak belalang. Musuh kita mungkin raksasa-raksasa. Saya berkata dulu kepada Anda pengusaha, saya berkata dulu fokus kepada Anda para bisnismen, itu mungkin profesi saudara. Mungkin Anda punya kompetitor yang raksasa-raksasa, pemodal besar. Ya, kompetitormu adalah orang-orang yang hebat. Sekali lagi, meskipun orang hebat, berkat ada dari Tuhan. Berkatmu adalah yang Anda pikirkan, kesuksesanmu Anda yang pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itu jadi sama usaha saudara. Mungkin kita berpikir, tapi tahunnya sulit, saingannya berat. Kadang-kadang saudara ya, kita itu ingin menang. Pikiran kita, aku percaya diberkati Tuhan, pekerjaan ke tahun depan pasti sukses, meskipun pemodal besar lawannya, meskipun mereka pintar dan segala macam. Dengar baik saudara ya, seringkali kita berpikir itu dengan mulut kita itu berbeda masalahnya. Mulut kita berkata, aku percaya aku sukses, tapi pikiran kita berkata, dan mungkin sukses saingannya berat, kayaknya jobnya aku kalah sama dia, dan segala macam. Mari hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi lawan kita di depan. Di depan ada 2023, itu lawan kita. Krisis itu mungkin memang raksasa. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini bukan berarti
kita meremehkan tahun 2023, bukan itu. Bukan berarti kita nantangin sok jago, sok hebat menghadapi tahun 2023, bukan itu maksudnya. Bukan kita meremehkan, mengentengkan tahun depan. Yang jelas pemimpin presiden kita berkata tahun gelap, tahun sulit, bukan itu maksudnya. Tapi mari bekali benteng dalam pikiran kita apa yang kita bangun. Kalau kita berkata, waduh musuhnya pemodal besar, musuhnya lawannya hebat-hebat, sainganku hebat, pekerjaan mereka lebih besar. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi sama saudara. Berkat saudara bukan dari sekitar saudara, dari Tuhan loh. Kalau ada berkata sinkron dengan apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda alami. Meskipun sainganku besar, tapi aku percaya Tuhanku sanggup menolong aku. 2023 aku percaya aku tetap sukses pekerjaanku, tetap diberkati Tuhan, keluargaku tetap sejahtera, aku tidak akan kekurangan. Kebajikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan tetap mengikuti aku. Yang kita katakan sama dengan kita pikirkan, itu yang jadi sama saudara. Walaupun kalau kita lihat siapa sih orang enak, ada mungkin tidak kelihatan ya. Orang enak itu orang besar. Goliat itu yang di belakang nomor 2 itu bangsanya Goliat lah, sekitar 3,6 meter begitu tingginya dia. Normalnya kita manusia di belakang sendiri, yang kecil itu 1,8 paling tinggi. Mungkin ada 2 meter, jarang-jarang tapi yang Anda lihat itu nenek moyangnya Goliat setelah ratusan tahun ke atas. Jadi makin tahun makin menyusut ya tubuh manusia. Tapi bangsa enak zaman Yosua masuk itu memang raksasa. Itu tingginya diperkirakan 10 meter lebih, 9 meter, 36 feet lebih. Ada lihat gambar itu, kalau ada kelihatan baca itu saudara ya. Itu 9 meter, 10 meter tinggi. Jadi kita memang betul ya, para pengintai 10 kita berkata kita kecil kayak belalang, musuhnya besar 10 meter. Kita 1,8 misalnya, musuhnya 10 meter, ya kita kecil dong. Pasti berpikir gini, nggak mungkin menang, jangan masuk, kita dimakan, kita nggak kuat, kita pasti kalah. Tetapi memang kenyataannya besar musuhnya. Faktanya memang besar raksasa dihadapi. Tapi Alkitab katakan, you are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Meskipun raksasa besar, coba tiru. Coba Anda lihat ya, bagaimana kita bisa menaklukkan raksasa di hadapan kita yang 10 meter besarnya. Kompetitor pemodal besar. Saingannya musuh kita adalah krisis ekonomi, mungkin krisis pangan, mungkin krisis energi. Ini kasihan di negara-negara belahan sana ya. Kalau sampai musim salju segala macam musim dingin, kalau tidak ada energi listrik, tidak ada, waduh memang berat juga saudara ya. Mungkin Indonesia nggak ngalami seperti itu, kita nggak tahu. Seperti apa? Otak saya nggak nyampe ke sana saudara ya. Tapi dengar baik, singkatnya begini, bagaimana kita bisa menaklukkan raksasa musuh di hadapan kita yang bayangkan 1,8 lawan 10 meter. Miliki sikap yang optimis. Sikap itu dari pikiran yang kita pikirkan dalam hati. Bilangan 13 ayat 30 ayat terakhir, mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Anda bisa nggak berkata di tahun depan, kita tetap maju masuk tahun 2023, kita pasti bisa menaklukkan, mengalahkan krisis yang ada di tahun depan 2023. Biarlah yang kita katakan, itu yang kita pikirkan dalam hati dengan iman. Aku percaya Tuhanku besar. Ingat, sinkron ya, mulut sama pikiran dalam hati kita harus konsisten, harus sama. Yang keluar di mulut dengan pikiran hati kita. Anda adalah yang Anda pikirkan, kata Alkitab. You are what you think. Kita jadi seperti kita pikirkan. Mari yang kita katakan, aku siap masuk 2023. Dan tahun 2023 krisis apapun, kita pasti bisa mengalahkannya. Mari punya pikiran, perkataan iman seperti Yosua dan Kaleb. Apa yang dikatakannya itu dalam pikiran hatinya. Karena semua yang lepas di mulut kita itu bersumber dari hati. Harus sama dari sumbernya. Sumber kita ada Tuhan, ada Roh Kudus bekerja dalam kita. Doa saya Anda bisa menangkap firman dengan baik saudara ya. Apa yang terjadi di tahun depan, mau krisis, saya percaya kita bisa lewati krisis itu. Kita bisa menang hadapi krisis. Dan memang di setiap krisis itu lahir para orang-orang hebat.
Bukan berarti krisis lalu Anda gak bisa sukses. Banyak orang krisis di masa sukses loh. Orang dunia saja berani ngomong begitu. Apalagi kita ada Tuhan. Percayakah Anda justru krisis Anda makin susah diberkati Tuhan? Saya bukan mengatakan psikologi, tapi saya mengatakan firman Allah. Psikologi kemudian kan cuma niru firman, ilmu itu. Bahwa kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Lalu bangun pikiran yang baik, bangun pikiran iman percaya pada Tuhan. Tuhanku besar, sanggup menolong hidupku menang memasuki tahun 2023.